Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikulah yang dikaton ngopi bareng tuh. Ngopi bareng, ngobrol-ngobrol persoalan iman. Ya, persoalan iman itu ngopi namanya ya. Apa ngopi itu? Ngobrol persoalan iman. Ya, jadi awaklah melaksanakan hablum minallah. Nah, kini awak melaksanakan hablum minannas. Hablum minallah itulah melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, siapa yang melaksanakan sholat sunat sebelum subuh, sholat sunat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha. Mereka mendapatkan dunia dan isinya. Kadang palu pak jadi enak. Mereka yang datang ke masjid, mereka yang datang ke musala dengan Honda, dengan oto, dengan langkah kakinya, setiap langkah kaki itu adalah satu pahala. Yang jauh tadi datang kemari banyaklah dapat pahalanya. Setiap langkah kakinya ada satu pahala. Makin banyak langkah kaki, makin banyak pahala. Satu langkah kakinya, satu berguguran dosa. Ya, semakin banyak langkah kakinya, makin banyak berguguran dosa. Amin. Nah, ya Rabbal Alamin. Kemudian pahala yang cukup besar di antara sholat yang 5 itu adalah ibadah subuh berjamaah. Siapa yang melaksanakan subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Anda tidak sampai semalam suntuk tadi sholat dengan sebentar, sesaat, setengah jam lewat sholatnya dinilai semalam suntuk. Baru kadang pahala sholat subuh. Maka sholat subuh kau sholat yang paling baik itu pinggang sakit, baik itu darah tinggi naik, bulu rendah tibu, ya kan? Asam urat, paniang, segala macam. Banyak itu godaannya, hujan, ya nak, dingin, segala macam. Nah, panik, latih kerja siang, segala macam. Itu adalah alasan. Tapi mereka yang tahu pahala itu sholat subuh, maka dia akan datang dengan berangkat. Kalau tahu besarnya pahala sholat subuh, maka dia akan datangi tempat ibadah, musala, masjid, surau, TPA dengan orang ya Bapak Ibu, kita melaksanakan hablum minannas, ya, mempererat hubungan kita silaturahmi, baik di antara kita di kampung halaman maupun di perantauan dunsanak saudara-saudara awak. Insya Allah dia akan bisa juga melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan di surau Islah Bondong. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita melaksanakan tadi sambil kita ngopi, ngobrol perkara iman. Kita sudah cicipi, itunya ada hidangan gorengan, ada juga lontong, alhamdulillah, ada teh, ada susu, ada kopi, ya. Alhamdulillah sudah kita cicipi. Mudah-mudahan itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ya Pak Ibu, waktu subuh ini sangat mulia. Dari subuh sampai nanti waktu Isra, siapa yang berdiam tetap juga di masjid, tetap juga di musala, ya, mendengarkan pengajian dan segala macamnya sambil menunggu waktu Isra, maka nanti pahalanya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Siapa yang melaksanakan ibadah Isra nanti sekitar 6:30, maka akan diberikan pahala seperti pahala haji dan umroh. Nah, begitu besarnya. Kenapa? Karena menunggu waktu Isra itu berat. Berat Pak Bayu. Tidak sembarang orang. Ya, tidak sembarang orang. Tapi adalah manusia-manusia pilihan. Ya, kita yang berdiam sekitar 1 jam, 40 menit, 45 menit lamanya. Kemudian masuk waktu Isra, kita melaksanakan waktu Isra. Nah, pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh, mabrur. Pai ke tanah suci Pak Ibu, yaitunya membutuhkan uang yang banyak, piti yang banyak, enak. Nah, kesempatan untuk awak yang belum sanggup untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka laksanakanlah ibadah Isra 2 rakaat. Tapi dari sholat subuh itu kita tetap berdiam di masjid.
atau kita membaca Al-Quran lebih baik, atau kita berzikir, atau kita berselawat lebih baik daripada kita diam saja, ya kan? Atau berselawat yang cukup singkat, pendek, kan, ringan, tapi pahalanya makbul, pahalanya sampai ya kepada kita yang mengucapkannya nanti. Maka Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW insya Allah nanti akan memberikan syafaat kepada kita yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Walaupun satu kali kita berselawat kepada Rasulullah, tapi insya Allah kita akan dijaga, kita akan dinaungi oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu, acara kita ini diberkahi oleh Allah, berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan terus Pak Dewa. Nah, Ustaz, bertanya aja Pak Ustaz. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah kita telah melakukan ngobrol perkara iman. Ya. Ngopi kok ada yang daging lontong, kopi, susu, teh, segala macamnya Pak Ustaz. Yang pertanyaan yang di awal Pak Ustaz, apa hukumnya menyantuni anak yatim Pak Ustaz? Tolong dijalin sengene Pak Ustaz. Sedangkan awak makan-makan mode keadaan pagi kok Pak Ustaz. Ya. Hukumnya menyantuni anak yatim tuh Pak Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u'il yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, kewajiban kita terhadap anak yatim itu adalah wajib. Nah, barang siapa yang menyantuni anak yatim, kata Rasulullah, ibaratkan antara jari telunjuk dan jari tengah nanti di akhirat kelak. Nah, itu dekatnya. Siapa yang membantu anak yatim? Siapa yang menolong anak yatim? Siapa yang kasihan terhadap anak yatim? Siapa yang menolong membantu mereka untuk kesusahan mereka, untuk kebahagiaan mereka? Mereka sama dengan jari telunjuk nanti dengan jari tengah. Begitu dekatnya dengan Rasulullah SAW nanti. Maka perlu kita memperhatikan anak yatim kita. Sebab apa? Karena orang tuanya sudah meninggal, apalagi yang ada yatim piatu. Ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada. Kepada siapa dia harus mengadu lagi? Siapa lagi untuk berbelah kasihan dengan mereka? Tentulah kita semua inilah yang akan memperhatikan mereka, memperhatikan jajan mereka, memperhatikan pakaian mereka, memperhatikan pendidikan mereka, sekolah mereka. Kita semua nanti yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita lalaikan itu, kita tak perhatikan anak yatim kita tak kasihani anak yatim kita, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fawailul lil musallin. Nah, percuma saja kita beribadah. Percuma saja kita beribadah. Kenapa? Karena kita tidak peduli dengan anak yatim. Walaupun kita sudah puasa, sudah zakat, sudah naik haji kita, tapi kita tak kasihan dengan anak yatim, kita tak mau membantu anak yatim kita, maka percuma saja ibadah itu yang kita lakukan kepada Allah. Walaupun itu ibadah, tapi ini adalah sangat penting lagi. Di antara ibadah, ibadah-ibadah yang lain, Allah cinta itu ibadah yang kita lakukan. Tapi Allah lebih cinta lagi apabila di antara kita ada yang mau berbagi dengan sesama kita. Tentunya yang utama adalah anak yatim kita. Apalagi yatim piatu, orang ayahnya tidak ada, ibundanya tidak ada, maka kewajiban kita adalah untuk membantu membahagiakan mereka selama hidup di dunia. Itu kira-kira jawabannya. Alhamdulillah acara kita berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita berlanjut, ada support dari masyarakat, ada support dari perantau untuk melanjutkan kegiatan ini. Kemudian sesaat lagi waktu Isra sudah hampir masuk. Mari ya Pak dan Ibu yang punya ada waktu, tidak tergesa-gesa untuk pulang, kita laksanakan ibadah salat sunat Isra 2 rakaat.
Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala haji dan umrah mabrur, mabrur, mabrur. Demikian saja Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jamaah Solo Nurul Islah yang telah memfasilitasi acara ngopi pagi ini. Dan terima kasih juga kepada pemuda yang kreatif yang membuat acara seperti ini, dan mudah-mudahan acara pagi ini berlanjut untuk surau-surau atau musola yang lainnya. Dan kami dari pemerintah Nagari siap mendukung acara seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.